Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amihi kasiratan dhahiratan wa batinatan wa li anna Allah ta'ala ladzu fadlin azimin ala nasi bi ni'amihil kasirah walakinna aktsaran nasi la yashkuruna fadlallahi alaihim walidha la budda alaina an nashkurallaha ta'ala isti'malil waqt al-farq li taqarrubi lillahi ta'ala wa bi ta'atillahi wa rasulihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita pergunakan waktu kita, kesempatan kita, kelonggaran kita, dan segala kemampuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita jadikan sebagai wasilah agar bernilai amal ibadah dan amal soleh. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah memberikan banyak nikmat-nikmat yang tidak terhitung, karunia dan rahmatnya, agar kita ini menjadi hamba Allah abdan syakuro, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, karena sesungguhnya Allah itu Zat yang mempunyai karunia, kenikmatan kepada manusia. Walakinna aktsaron nas la yashkurun, tapi banyak di antara manusia itu yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, buktinya apa ya? Diberi sehat lupa, baru ingat kalau diberi sakit. Ingatnya kepada Allah berlebih, bertambah itu kalau kenikmatannya berkurang, kesehatannya berkurang, diuji oleh Allah dengan musibah, baru sadar, baru ingat. Apalagi kalau musibah-musibah itu seolah-olah mendekatkan dirinya dekat kepada kematian, maka orang yang demikian itu akan lebih mengingat Allah Ta'ala, bahkan DP dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi sehat, supaya ditambah umurnya, agar tidak disegerakan dicabut nyawanya, karena merasa menurut persangkaannya sangunya belum cukup. Nah, tetapi ayuhanas kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang itu diberi kelonggaran, diberi kenikmatan, keluangan, kesehatan, kekuatan, bisa berbuat apa saja karena merasa mampu dan bisa, maka nilai takorubnya kepada Allah berkurang, ingatnya kepada Allah kurang, taatnya kepada Allah kurang, ibadahnya kepada Allah berkurang, bahkan lupa
bahkan lengah dan lalai tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan amal yang bernilai ibadah sebagai bekal, sebagai persiapan sangu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangu ketika menghadap kepada Allah itu bukan duit, bukan dunia, bukan nikmat-nikmat dohir dari dunia ini, tapi sangu kita menghadap kepada Allah Ta'ala itu adalah iman dan amal soleh. Dan iman amal soleh itu adalah perwujudan dari ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Berbekal untuk kehidupan akhirat. Fa inna khairaz zati taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh agar kita lakukan secara berkesinambungan terus-menerus, tidak terputus, supaya kita itu selalu ingat kepada Allah. Ingatnya kepada Allah itu terus-menerus kepada Allah. Dan itulah pengertian dari takwa kepada Allah. Allahu ayyuta'a wala yu'sa wa ayyuskara wala yukfar. Allah itu selalu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu selalu disyukuri, tidak dikufuri. Allah itu senantiasa ayudkaro, senantiasa diingat, wala yukfar atau wala yunsa, tidak dilupakan. Itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah sebenarnya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka kita akan merasa berat. Maka kita perlu ada upaya, ada usaha untuk menjaga amal-amal soleh. Tujuannya agar senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus, yaitu babul muhafadzati alal a'mal, bab tentang menjaga atas amal-amal soleh, menjaga atas amal-amal kebaikan yang sudah terbiasa dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkalam di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin babul muhafadzah alal amal. Itu ayat pertama yang dijadikan dalil, yang artinya ya, dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, alam yakni
belumkah datang lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman antaksa'a qulubuhum lidzikrillah, supaya hati-hati mereka itu khusyuk, tunduk, patuh untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah. Itu artinya orang-orang yang beriman itu diasung oleh Allah supaya setiap waktu masanya itu selalu ingat kepada Allah. Hatinya itu ditundukkan, hatinya itu ditata, diatur, dikelola untuk tetap terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas. Sebab kalau hati manusia itu sudah kosong, itu akan mudah untuk dimasuki bisikan-bisikan syaitan. Tetapi ketika hati itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Dia akan menjauh. Dia tidak akan mendatangi hati yang di dalam hati itu, pada hati itu selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Tetapi ketika hati kita ini sedang dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, lengah, maka bisikan-bisikan setan itu akan mudah untuk masuk ke dalam hati kita ini. Sehingga karena bisikan-bisikan itulah sehingga menyebabkan kemunduran, menyebabkan kemalasan, menyebabkan futur, menyebabkan tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu salah satu tanda atau ciri kalau kita ini ibadahnya berkurang, dekatnya kepada Allah ini kurang, sholat malas, ngaji aras-arasan, sedekah berat, melakukan amal-amal soleh ini tidak merasa giat, urusan-urusan kebaikan akhirat itu tidak semangat. Itu hati-hati, itu salah satu tanda kalau hati seseorang itu sedang berada dalam kekuasaan syaitan, dibisiki oleh setan. Padahal orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah di surat Al-Hadid ini untuk selalu khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah, supaya hatinya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia juga harus menundukkan hatinya wa manazala minal haq, dengan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ini dibaca dengan hati, dengan akal pikirannya. Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman, dan Al-Quran ini salah satu upaya untuk menjadikan kita itu dekat kepada Allah dan ingat kepada Allah Ta'ala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba, dan orang-orang yang beriman karena hatinya ditundukkan untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat dengan Al-Quran, karena pegangan hidupnya adalah Al-Quran, maka Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan menjadi seperti orang-orang alladzina utul kitab, itu orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Disebut ahlul kitab atau utul kitab min qablu, dari sebelumnya. Orang-orang yang beriman tidak akan sama, tidak akan menjadi seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang beriman tidak akan berkumpul bersama dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan ibadah bersama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang
rani. Tidak akan demikian keadaan orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada orang-orang yang beriman bekerja sama dalam urusan peribadatan, misalnya untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di gereja atau di Sawami, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, lalu mensukseskan, apakah dengan menjaganya atau ikut andil di dalamnya, maka orang-orang yang beriman itu secara dohirnya itu sama dengan mereka, hukumnya itu sama dengan mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, man sabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka orang itu sama dengan mereka. Padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab, mereka orang-orang yang beriman tidak sama seperti ahli kitab. Dan salah satu yang disoroti oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada ahli kitab, sehingga orang yang beriman tidak boleh menyerupai atau sama dengan mereka itu. Ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, lama atas mereka masa yang panjang, yang mereka itu menjauh dari kitab Taurat, yang mereka itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka jauh dari syariat Islam. Karena mereka itu menjauh dari tuntunan syariat Islam, tidak dekat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu menyebabkan faqasat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras. Orang-orang yang beriman tidak demikian, dan orang-orang yang beriman dilarang untuk menyerupai mereka. Jadi karena orang-orang ahli kitab, mereka saja ibadahnya itu satu pekan sekali, hari Sabtu untuk orang-orang Yahudi, kemudian hari Ahad untuk orang-orang Nasrani, satu pekan sekali. Sampai juga ada banyak di kalangan mereka itu yang tidak beribadah sama sekali hidupnya, lama masa berlalu kepada mereka itu. Nah, karena tidak hidupnya untuk beribadah kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, itulah yang menyebabkan faqasat qulubuhum, hati-hati mereka itu menjadi keras. Hati-hati mereka menjadi keras, mereka menjauh dari kitab Taurat. Nah, orang-orang yang beriman dilarang. Orang-orang yang beriman itu harus menundukkan hatinya untuk tetap berzikir kepada Allah dan mendengarkan Al-Quran. Wa ma anzala alaihim minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran itu maksudnya adalah Al-Quran. Inda dzikrillahi wa sima'il Quran, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya, selalu berzikir kepada Allah dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini sering kita baca atau dibacakan kepada kita, bacaan-bacaan dan pengertian-pengertian Al-Quran, itulah sikapnya orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita ini tidak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, baca Quran juga tidak, ngaji juga tidak, pengajian juga tidak, menjauh dari pengajian, menjauh dari pembacaan-pembacaan Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran bitadabbur wa tafahum, jadi tidak membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan memahaminya, maka akan menjadikan hati seseorang itu menjadi keras seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah, sampai digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, hati-hati mereka itu summa qasat qulubuhum, summa qasat qulubuhum, hati-hati mereka itu menjadi keras, fahiya kal hijarah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal
hijarah. Hati mereka menjadi keras, diibaratkan oleh Allah kal hijarah, seperti batu. Nah, kalau hatinya seperti batu, bahkan au asyadda qaswah, lebih keras daripada batu. Kalau orang hatinya itu keras seperti batu atau lebih keras daripada batu, maka tidak mempan nasihat. Dinasehati atau tidak dinasehati itu sama saja, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, karena sudah keras. Jadi kalau hatinya itu sudah sangat keras, segala macam cara dari nasihat-nasihat dengan cara halus, lunak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengan cara apapun, kalau hatinya sudah keras itu sawaun alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Itu hati orang tidak akan menjadikan berubah untuk beriman atau menerima nasihat. Kenapa? Karena hatinya keras. Nah, padahal sampai disebut oleh Allah orang yang hatinya keras seperti batu. Batu saja yang keras itu kalau kena tetesan air, batu saja itu masih bisa pecah, masih bisa lunak. Batu itu masih bisa mengeluarkan cairan air. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Surat Al-Baqarah. Hati-hati yang keras seperti batu itu hatinya orang-orang yang tidak beriman. Padahal kalau diumpamakan seperti batu, batu itu ada yang pecah, ada yang memancar darinya air keluar dari dalam batu itu. Kita bisa lihat di gunung-gunung, di tempat-tempat tertentu itu ada batu, ternyata batu itu nerembes, ya, nerembes napa? Toyo, masih bisa dilewati oleh air. Batu yang keras itu masih bisa dilewati oleh air. Bahkan ada batu yang tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu ketika batu itu jatuh dari atas, berjalan karena mengikuti aliran air, atau dari atas ke bawah berjalan gelinding gelundung, itu min khosyatillah, itu karena takutnya kepada Allah. Itu adalah batu. Nah, tapi kalau manusia itu lebih keras daripada batu, maka susah untuk ingat kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah di surat Al-Hadid tersebut, wa katsirum minhum kharijuna an taatillah. Di dalam tafsirnya dikatakan demikian. Jadi kebanyakan dari mereka karena hatinya itu keras seperti batu, tidak mempan nasihat-nasihat, tidak dipergunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, sehingga akan menyebabkan dirinya itu menjadi orang-orang yang fasik. Orang fasik. Orang fasik itu adalah alladzina kharijuna an taatillah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka orang yang tidak taat kepada Allah, diperintah oleh Allah tidak taat, dilarang oleh Allah tidak taat, ya. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada perintah, ada larangan, ada syariat halal, ada syariat haram, tidak ditaati. Maka orang yang tidak taat ini namanya fasik, orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Nah, sehingga di dalam surat Al-Hadid ini di babu al-muhafadzati alal a'mal di sini, maka memberikan arahan, anjuran kepada kita agar kita ini menundukkan hati kita dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga inda sima ima anzalahu minal kitabi wal hikmah,
pada saat kita itu mendengarkan Al-Quran dan hadis itu dibacakan kepada kita, datang kepada kita, turun kepada kita, kita mendengar bacaan-bacaan, penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita tundukkan hati kita untuk sam'an qabulan, mendengar dengan penerimaan. Kemudian wujudnya adalah ta'atan, yaitu mentaati. Dan itulah sikapnya orang-orang yang beriman. Ini kau tengene surat Al-Baqarah sing sering kula jenengan waos. Nggih, kula jenengan waos enten unine ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus ada pripun? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ngoten nggih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beriman. Amana rasulu, Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Demikian juga orang-orang yang beriman, beriman kepada kita, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat dan seterusnya dari tuntutan keimanan. Lalu mereka mengatakan waqalu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran, ada perintah, ada larangan, qalu sami'na, mereka, kami mendengar. Mereka mengatakan kami dengar. Wa ata'na, kemudian kami mengikuti. Jadi ada perintah diikuti, disuruh sholat ya sholat, disuruh zakat zakat, disuruh infak sedekah infak dan sedekah, disuruh tidak memubadzirkan harta, tidak mubadzirkan harta, ya mereka mendengar dan mentaatinya. Disuruh apapun di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, perintah ataupun larangan, mereka itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengatakan waqalu sami'na wa asoina, kami dengar tetapi kami mendurhakai. Mereka dengar bacaan-bacaan Al-Quran, tapi mereka tidak mentaatinya. Mereka tahu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu ada nubuwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga tahu di dalam kitab Taurat dan Injil yang sebenar-benarnya kitab Taurat dan Injil, di dalamnya itu ada seorang nabi yang disebut yang bernama Ahmad atau Muhammad. Mereka tahu tapi mereka tidak mau mentaati. Ini salah satunya, itu ada satu kisah di dalam sebuah hadis ya, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tokoh orang Yahudi disebut di situ. Ada juga tokoh Nasrani. Kalau tokoh Nasraninya Raja Najasyi. Kemudian tokoh Yahudinya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Dia anaknya pendeta, anaknya rahib, tokoh kiai Yahudi. Dia orang terpandang, anaknya tokoh, dia juga jadi pendeta, dia juga jadi tokoh agama Yahudi. Kemudian karena dia membaca kitab Taurat dengan benar, dia melihat tanda-tanda nubuwah yang ada pada Rasulullah SAW. Beliau ketemu dengan Rasulullah SAW dan beliau diingatkan oleh Nabi
bahwa di dalam kitab Taurat itu ada nubuahnya Nabi Muhammad. Nah, lalu dia baca di dalam kitab Taurat itu ternyata betul ada nubuah, ada penjelasan tentang harus beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah bin Sabah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakhalal Islam. Dia masuk Islam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdullah bin Salam, bagaimana menurut engkau wahai Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi itu, kaummu itu, apakah dengan keislamanmu itu lalu mereka itu mau masuk Islam? Abdullah bin Salam itu sudah memprediksi, ya, Pak Bu, sudah mengetahui wataknya orang-orang Yahudi itu. Walaupun mereka itu tahu kebenaran, sing bener iku janjane yo ngene ngono itu, ning mereka tidak akan mendengar, tidak akan mengikuti. Akhirnya dicoba, ya kita coba aja. Akhirnya Rasulullah SAW itu memanggil segerombolan orang-orang Yahudi. Sementara Abdullah bin Salam itu disuruh untuk mendelik. Kenapa mendelik? Napa? Bersembunyi ngoten. Ndelikan ning jero omah kana dhisik. Tak celuki dhisik. Bahasa saya. Orang-orang Yahudi. Ya ma'syaral Yahud, orang-orang Yahudi. Ta'alau ilaiya, kemarilah kalian. Ayo sini. Ngoten. Lalu mereka mendekat. Kemudian mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, gimana menurut pendapat kalian, yaitu Abdullah bin Salam, bagaimana nasabnya, bagaimana kedudukannya, keadaannya di tengah-tengah kalian? Maka orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan, oh Abdullah bin Salam itu adalah anaknya orang yang baik-baik. Dia dari keturunan orang baik-baik, nasabnya baik, akhlaknya baik. Dia adalah salah satu panutan kami. Kami takdim kepadanya, kami menghormatinya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana seandainya kalau dia itu masuk Islam? Maka mereka menjawab, oh tidak mungkin, karena kami tahu betul beliau itu orang yang benar. Tidak akan mungkin murtad, tidak akan mungkin keluar dari agamanya. Kami ini tahu betul siapa Abdullah bin Salam. Nah, itu saja Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah tahu betul tentang Abdullah bin Salam. Ini bagaimana reaksi mereka ini? Maka Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Salam. Ya Abdullah ibn Salam. Hei Abdullah bin Salam, keluarlah kamu. Disuruh keluar. Waulah ndelik nggih. Metu ngoten niki. Kemudian Abdullah bin Salam keluar lalu mengatakan, wahai sekalian orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saya tahu kebenaran yang sesungguhnya yang telah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian apa kata orang Yahudi yang tadinya itu menyanjung-nyanjung Abdullah bin Salam, ya, memuji-muji Abdullah bin Salam, mengatakan Abdullah bin Salam tokoh, Abdullah bin Salam anak yang baik, anak dari orang yang baik, dia adalah panutan kami, ya. Menyanjung-nyanjung Abdullah bin Salam. Begitu mereka tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, oh Abdullah bin Salam orang yang paling jelek di antara kami. Dia orang yang paling tidak terhormat di antara kami. Jadi sebelumnya itu disanjung, dipuji-puji, ya, diagungkan. Begitu tahu masuk Islam, kemudian dijatuhkan martabatnya. Orang-orang Yahudi itu seperti itu keadaannya. Padahal mereka itu tahu kebenaran yang sesungguhnya,
tapi mereka tidak mau mengikuti. Dan itu dilakukan oleh para tokoh mereka, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu membikin-bikin dan membuat-buat peribadatan kepada Allah, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabinya. Nah, contohnya apa? Nabi Isa, Nabi Isa niku ya sholat, ya puasa. Sholatnya sama dengan kita Nabi Isa. Nabi Isa ini sholat sami kali kula jenengan. Ya, sholatnya sama. Sejak Nabi Nuh, kemudian di bawahnya terus Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad SAW, para nabi semuanya itu sholat. Sholatnya sama. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad naik ke langit dunia pertama, langit kedua, langit ketiga, dan ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan ini, ketemu, dan Rasul itu sholat berjamaah di sana. Semuanya sholat para nabi, menunjukkan bahwa agama para nabi itu satu, sama, yaitu Islam. Bagaimana cara ibadahnya kepada Allah itu sudah diajarkan oleh nabi mereka dengan baik dan benar. Tapi pengikut-pengikutnya itu merubah-rubah, membuat-buat. Disebutkan oleh Allah ya, di dalam Al-Quran, disoroti ya oleh Allah di dalam Al-Quran, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa btigha ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha. Itu dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-27. Mereka orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani itu, mereka itu membikin-bikin peribadatan yang tidak Allah tetapkan peribadatan itu kepada mereka, kecuali ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah, dicontohkan oleh rasul-rasul mereka, niatannya benar ikhlas, ibtigha ridwanillah, untuk mencari keridhaan Allah. Tapi apa? Famarra'auha haqqa riayatiha, mereka tidak menjaga ibadah yang benar itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak menjaganya haqqa riayatiha, dengan sebenar-benar penjagaannya. Lalu mereka rubah-rubah kaifiatul ibadah, ibadahnya dirubah. Nabi Isa itu tidak pernah beribadah kepada Allah itu sambil tepuk tangan, itu tidak pernah. Jadi beribadahnya kepada Allah sambil tepuk-tepuk tangan, atau beribadahnya kepada Allah pakai piano, organ, atau ibadahnya pakai gitar. Nabi Isa tidak pernah ibadah pakai gitar, pakai piano, pakai musik-musik, itu tidak pernah itu. Tapi pengikutnya merubah-rubah untuk kesenangan, biar enak, biar nyaman, biar santai, ya, biar menghilangkan stres. Ibadahnya disertai dengan nyanyian, ngerti lho. Karena kadang-kadang nyanyi itu menghilangkan stres, ngerti. Mulai tiang sing kuwatah napa ben gak stres niku kalau nyanyi-nyanyi, ngerti, biar menghilangkan kepenatan, ngerti niku. Nek gak enek musike, gak enek nyanyiane, garai apa ngeten-ngeten stres, ngeten. Nah itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya mereka itu beribadahnya dengan bernyanyi, ngeten. Ibadahnya dengan bernyanyi. Kalau kita orang-orang yang beriman tidak boleh. Kita sudah diajari sebagaimana yang contohkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya itu sudah ada ketentuannya. Kama amaronallah wa rasuluh, sebagaimana yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ibadahnya di dalam Islam ini, kalau kita beribadah kepada Allah secara khusus, hakullah, ya, ibadah yang kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, kita tidak boleh sholat sambil nyanyi, itu tidak boleh, ya.
Makanya kita beribadah ya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasul? Ya kita ngaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disitulah nanti kita akan diajari oleh Allah. Contohnya kalau kita ini sholat dalam keadaan tidak aman, kita boleh sholat sambil berjalan. Di dalam Al-Quran mengajarkan demikian. Kalau keadaannya situasinya genting, tidak aman, boleh sholat sambil berjalan, boleh sholat di atas kendaraan, di atas kuda, di atas tank, di atas kendaraan-kendaraan, itu boleh. Seperti yang terjadi di Palestina, kan tidak ada kenyamanan. Jadi selalu ada kekhawatiran. Kenapa? Karena di atas itu ada pesawat yang menjatuhkan bom. Kan boten tenang to kajeng ning salat ngoten niki mesti kuatir ngoten niki. Situasinya sangat genting sekali ngoten niki. Nggih kuatir ben gak kena bom ngoten niku. Maka disebut di dalam Al-Qur'an apa itu ayatnya? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika kalian tuh khawatir, tidak aman, tidak nyaman keadaan kalian karena situasinya kritis, ya, karena ada kekhawatiran diserang oleh orang-orang kafir atau akan dibunuh atau tidak nyaman, tidak aman, merasa terancam jiwanya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, maka boleh sholat dengan berjalan. Ya, sholatnya dengan berjalan. Allahu Akbar sambil berjalan. Aw rukbanan, atau dengan di atas kendaraan sambil naik kendaraan sholat gitu. Makanya disyariatkan sholat khauf ngoten. Sholatnya 2 rakaat. Kalau ada yang 1 rakaat salam begitu. Kaifiahnya itu berbeda-beda. Ada sholat khauf, bagaimanapun keadaannya sholat maktubah itu tetap wajib, walaupun dalam situasi krisis perang misalnya, tetap sholat khauf. Nanti ada kaifiahnya, ada yang menjaga. Nah sholatnya 2 rakaat, ada imamnya 1 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, dan berbeda-beda cara atau tata cara sholat khauf. Itu bisa kita dapatkan penjelasannya kalau kita ngaji di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau situasinya tidak dalam keadaan genting, tidak dalam keadaan perang, tidak berada dalam kekhawatiran atau ketakutan, maka sholat itu harus ditunaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bi huduril qalbi, dengan menghadirkan hati. Sholat itu bi khusu'il jawareh, supaya tenang anggota badannya ini. Sholatnya itu alal wajhil akmal, atas maksud tujuan yang sempurna. Dan itulah yang tersirat di dalam Al-Quran. Fa in khiftum farijalan aw rukbana wa idza amintum. Kalau kalian itu merasa aman, kita sholat tidak ada gangguan. Fadkurullaha kama allamakum malam takunu ta'lamun, maka sholatlah kalian sebagaimana fadkurullaha kama allamakum, sebagaimana Allah mengajari kalian perkara yang la ta'lamun, kalian tidak tahu. Artinya sholatnya itu dilakukan dalam keadaan tenang, dalam keadaan tumak ninah, dalam keadaan tidak tergesa-gesa, dalam keadaan tidak cepat, dan merasakan nikmatnya sholat ketika menghadap. Di dalam sholat itu menghadap, berbicara, berdialog, minta, berdoa, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sampai diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau sudah dengar qomat, sudah ditegakkan sholat jamaah,
Sedangkan kita masih berada di luar masjid, jangan lari-lari. Pun melayu-melayu. Napa? Ben mboten ketinggalan jamaah. Sebagian dari kalangan kita pireng komat ngoten wis komat, akhirnya melayu-melayu nguber-nguber ben mboten ketinggalan sholat jamaah. Tidak demikian. Alaikum bil waqar. Supaya mendatangi sholat itu dalam keadaan tenang. Yang kita dapati ya di situ. Ternyata kita luput. Ya, kita sempurnakan kekurangannya. Kita sempurnakan kekurangannya. Sampai ada sahabat itu masuk ke masjid ngoten niki Pak Bu nggih. Mendapati imam sudah dalam keadaan ngeten napa niki? Ruku. Akhirnya di depan itu sahabat tadi itu Allahu Akbar dalam keadaan ruku, dia berjalan sambil ruku ngoten. Karena apa? Khawatir ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Wala ta'ud. Tapi sholatnya dihitung sah, cuman jangan diulangi lagi. Artinya kita sholat dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, supaya sholat dengan sempurna, tidak usah tergesa-gesa, karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita langsung dengan Allah Ta'ala. Makanya kalau kita sholat saja, pakaian-pakaian kita, perhiasan kita itu supaya kita gunakan yang terbaik untuk sholat, penampilan yang terbaik untuk sholat, itu harus kita lakukan, kita persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi disuruh untuk berhias, berpenampilan baik ketika kita masuk masjid, ketika kita hendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Rapi, pantas, indah, bagus, tampan, cantik, wangi, untuk laki-laki. Perempuan boten asal damel wangi-wangian ya. Jadi berpenampilan baik ketika kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian yang bagus, yang paling bagus putih, atau pokoknya menutup aurat, mboten pakaian sak karepe sak enake dhewe, kaos oblong-oblong, kemudian belakangnya ada tulisan besar, terus namanya sak menten, nah itu kurang penghargaan dan penghormatan. Kecuali liudrin, karena tidak punya pakaian tidak ada masalah. Bahkan kalau orang itu tidak punya pakaian, dia hanya punya pakaian separuh, hanya ininya saja, pundaknya saja ditutupi satu saja, nah itu ya itu saja yang dipakai. Tapi kalau punya, maka wajib untuk ditutupi secara keseluruhan dari pundaknya, kecuali kalau tidak punya, nah itu beda lagi. Yang penting menutupi aurat. Nah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, nah jadi di kitab Riyadhus Shalihin bab yang saya sampaikan ini adalah babul muhafadzah alal a'mal, dengan dua ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh pengarang kitab. Yang pertama memberikan pelajaran kepada kita supaya kita ini berusaha untuk menundukkan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita upayakan untuk selalu mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita, ngaji Quran sak maknane, ngaji Quran sak maknane beserta dengan pengertiannya, itu lebih mendatangkan kebaikan dan manfaat agar kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian kita belajar untuk menjaga amalan-amalan yang sudah benar sesuai dengan tuntunan, kita jaga, jangan sampai kita rubah-rubah atau kita ganti-ganti atau kita tinggalkan. Nah, kemudian kita disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, akhirnya kita ini jauh dari pengajian, jauh dari ilmu, jauh dari ibadah kepada Allah, yang menyebabkan kita nanti akan menjadi keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat yang saya bacakan di babul muhafadzah alal a'mal ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.